Shalom semuanya, senang bersama dengan saudara pada malam hari ini. Dan kita akan lanjutkan tadarusan Alkitab kita dari surat Roma pasal yang ke-13. Pasalnya 13 ini hanya beberapa ayat saja, jadi mungkin nggak sampai setengah jam, kecuali Tuhan mau taruhkan saya bicara panjang lebar ya. Tapi kalau nggak setengah jam ya mohon dimaklumkan, dan saya tidak bisa nambah pasal berikutnya, karena pasal berikutnya kalau ditambah pasti nanti akan lebih dari 1 jam begitu ya. Dan biasanya kalau lebih dari 1 jam ya agak tidak bisa fokus lagi kita mengikutinya gitu ya. Jadi sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita doa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami akan lanjutkan tadarusan Alkitab kami. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Bapak bisa siapkan Alkitab kita masing-masing di Roma pasal 13 ya. Besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Pasal 13, kepatuhan kepada pemerintah. Sama-sama kita baca, saudara. Ayat 1 ya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan peroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tapi juga oleh suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Ya ini kalau bicara mengenai ini, saudara mesti melihat konteksnya. Ini kalau lihat konteksnya dalam sekali nih. Sebab ketika Paulus nulis surat ini kepada jemaat Kristen di Roma relatif sedang dalam aniaya. Aniaya bukan saja oleh orang Yahudi yang di Roma karena Kristen dianggap sesat, tapi juga dianiaya oleh siapa? Oleh pemerintah Roma. Ya. Kaisar Nero di sekitar tahun 70-an, 60-an pernah menuduh orang-orang Kristen yang membakar kota Roma. Dan kaisar-kaisar berikutnya juga sebelum akhirnya nanti Konstantin menjadikan Kristen sebagai agama resmi kekaisaran Roma, tapi sebelumnya Kristen ya dianiaya. Kaisar-kaisar Roma berusaha untuk membumi hanguskan kekristenan. Ya. Tapi Alkitab katakan, Paulus katakan kita harus tunduk sama pemerintah. Ya. Di zaman itu di Yerusalem, bahkan di tanah perjanjian, yang memerintah adalah penjajah Roma, tapi tetap harus tunduk sama pemerintah. Nah, ini yang nggak dipahami oleh banyak orang, saudara. Jadi kalau bagi saya, sebelum misalnya kita kan negara demokrasi, 2024 nanti kita akan pemilihan presiden, ya.
Saya mau jujur aja nih sama saudara ya. Ini karena saya mau bicarakan apa yang ada di hati saya. Ya karena Pak Jokowi dengan segala kelebihan dan kekurangannya bagi saya membuat pemerintahan 2 periodenya ini. Ya meskipun berat, ada pandemi lah, ada banyak krisis, tapi oke lah gitu. Terutama pemerintahan periode pertama sebelum ada pandemi kan, itu infrastruktur dan percepatan ekonomi luar biasa, terutama di Indonesia Timur ya. Ada Trans Papua yang nggak dikerjakan oleh presiden-presiden sebelumnya. Bahkan nggak dipikirin orang-orang Papua, tapi Pak Jokowi dan pemerintahnya bikin Trans Papua, Trans Sulawesi, Trans Kalimantan, ibu kota dipindahkan ke Kalimantan, Trans Jawa sudah selesai. Bapak Ibu kalau tinggal di Pulau Jawa kayak saya sekarang ini, saya mau ke Surabaya, naik mobil, paling cuma 12 jam, 10 jam kalau mobilnya ngebut. Zaman saya SD, nggak bisa saudara. Saya masih ingat banget kok zaman saya SD, ya. Atau saya SMP, SMA lah, sudah bisa naik mobil gantiin bapak saya. Ya, bapak saya sih memang tidak ngebut kalau naik mobil ya. Cuma kalau dari Jakarta pagi jam 5, itu sampai Semarang jam 2, jam 3, saudara. Jadi sampai Solo ya jam 6-an, jam 7 ya, malam. Dan kami selalu tinggal di Solo, bermalam di Solo karena memang punya rumah di sana. Orang tua saya punya rumah di sana dan banyak saudara di sana. Jadi sebelum ke Jawa Timur, sebelum ke Kediri, kita stay beberapa malam di Solo. Tapi selain karena alasan itu ya, memang berangkat subuh sampai maghrib di Solo zaman itu. Karena nggak ada Trans Jawa, kita harus lewat Pantura. Ya, bapak saya sudah memang jalan tidak ngebut, dan kalau kita lewat jalan jalan Pantura kan kita tahu ada pasar di mana-mana, ada sekolah di mana-mana, motor di mana-mana, bis, angkot ya, berhenti di mana-mana, mengganggu. Jalan nggak bisa 100 km per jam, itu luar biasa, paling ya 60, 80. Lebih kebanyakan kalau di pukul rata ya 50, 30. Kalau lewatin pasar bahkan bisa melambat. Tapi hari ini, saya kemarin pas sudah jadi, tolnya belum bayar, jadi baru percobaan pas momen-momen, kalau nggak salah saya lupa ya, momen pokoknya momen liburan anak-anak sekolah gitu ya, sekitar sebelum pandemi ya, 2 tahun lalu lebih ya, cobain itu apa namanya, dari Serpong ini ke Malang. Kita mau ke apa namanya, museum angkot segala macam ya, Jatim Park segala macam gitu ya. Karena anak-anak sudah bisa menikmati naik mobil dan ke sana menikmati Malang, Batu. Jadi kita berangkat malam-malam, sekitar jam 10 baru keluar dari Cikampek ya. Saya tiba-tiba sampai Malang itu jam 6, jam 7 pagi sudah sampai Malang. Berarti ya kurang lebih 12, nggak sampai 8 jam, 10 jam. Karena jam 10 saya baru keluar dari Cikampek. Ya karena berangkat dari rumah memang sekitar jam 6, jam 7 gitu ya. Terus karena macet kan, pulang kerja gitu ya. Meskipun berlawan arah tapi tetap nggak bisa ngebut. Terus kita stay di Cikampek karena nunggu teman yang membawa mobil yang belum sampai. Jadi kita nunggu ada 1 jam lebih di Cikampek, sampai 2 jam lebih ya. Saya tidur karena menjaga badan. Terus teman datang, kita makan Indomie, terus saya minum kopi. Cus jam 10 lah kurang lebih. Jam 10 langsung tol tuh, nggak keluar tol kan. Cepat sekali tuh. Tiba-tiba saya lihat jam, jam 5 sudah keluar Kertosono, saudara. Ya, langsung masuk jalan-jalan arteri biasa gitu kan, dari Kertosono, cus langsung ke Malang. Karena saat itu belum tembus jalan tol Surabaya ke Malangnya belum dibuka. Jadi kita terpaksa ya keluar Kertosono. Sebab kalau keluar Surabaya untuk ke Malang lagi ya buang waktu lah. Saya lihat lebih cepat Kertosono dan langsung masuk ke Kediri, kemudian masuk ke wilayah Malang gitu ya. Sampai Malang sekitar jam setengah 7. Kalau nggak salah setengah 7, jam 7. Pokoknya masih belum ada restoran yang buka. Dan Jatim Park belum buka. Hotel check-in-nya jam 1. Ya, jadi kita gimana nih? Kita akhirnya coba pelan-pelan. Ada
sekitar itu warung apa restoran baru buka ya. Memang untuk sarapan. Jadi kita di situ cuci muka, santai-santai, istirahat sebentar ya. Terus kira-kira ya jam habis makan, karena restorannya juga belum siap, jadi makanannya lama tuh ya. Ada 1 jam 2 jam baru sampai. Jadi kita bisa tiduran di restoran itu, gak ada tamu karena baru dibuka, tapi sudah terbuka gitu. Terus jam 9, jam 10 ya langsung aja ke Jatim Park. Jadi selesai sore langsung masuk hotel, anak-anak berenang, saya tidur. Saya mikir-mikir jam 10 dari Cikampek sampai di Malang jam 7 lah taruhlah pahit-pahitnya ya. Tapi saya yakin kemarin itu setengah 7, jam 6 sudah sampai Malang gitu ya. Jam 7 lah taruhlah. Itu berarti kan cuma 6, 9 jam, 10 jam. Dengan memang kecepatan tinggi, 120 rata-rata. Ya, kita cuma berhenti di rest area untuk isi bensin dan coba ngelurusin badan doang atau mau buang air kecil. Ya, karena nggak berhenti karena malam-malam nggak pengen, pagi-pagi nggak pengen makan gitu kan. Jadi cuman ngelurusin sambil isi bensin, angkat kaki ya, gerak-gerakin kaki olahraga dikit, kalau mau ngopi-ngopi, yang lainnya ke toilet, ya paling cuman sekali 2 kali ke rest area. Ya, sisanya cus terus 10 jam. Sesuatu yang impossible karena zaman saya SMA itu dari subuh ketemu sampai maghrib ya kurang lebih 12 jam ya, itu cuma sampai Semarang, sampai Solo. Ya, Solo ke Batu itu ya setengah jam. Sekarang ke Solo paling cuma berapa jam? Cuman 8 jam kali, kalau ke Solo 9 jam ya paling lama. Ya. Kalau santai ya. Tapi kalau ngebut ya paling, kalau nggak macet ya mungkin 5 jam. Orang saya masih ingat banget kok. Dulu normalnya itu kalau ke Cirebon itu sekitar 4 jaman, ya 5 jaman. Sekarang mungkin kalau lewat tol, ya mungkin cuma 2 jam udah sampai Cirebon. Ya. Ya, jadi dengan tol ini mempermudah dan memperlancar. Jadi bagi saya Presiden 2024 nanti harus kualitas ya Pak Jokowi gitu paling tidak ya. Dari nama-nama yang muncul ini ya belum ada. Jujur aja belum ada. Ya. Dan saya tidak akan, kalau mereka yang maju, saya juga bingung mau dipilih apa tidak. Kemungkinan besar saya akan abstain kalau memang bagi saya tidak ada yang saya harus pilih. Kan hak-hak saya tidak memilih. Cuma saya tidak mempengaruhi saudara untuk tidak memilih gitu. Kalau saya, kalau partai ya, kemarin memilih ya. Tapi kalau orang ya saya lihat. Kalau saya nggak kenal, saya nggak pilih. Kayak kemarin itu saya milih, saya di Gubernur Banten nggak milih. Ya karena saya, calon-calonnya saya tidak gimana. Kemarin wali kota terakhir juga saya tidak pilih, karena saya nggak tahu siapa mereka. Sepak terjangnya nggak tahu ya. Dan ngapain saya pilih yang nggak saya tahu. Tapi ketika akhirnya saya nggak milih pun, ketika mereka terpilih, yaitu wali kota saya, gubernur saya, presiden saya. Dan sebagai warga negara yang baik dan sebagai orang beragama, saya wajib mendoakan mereka. Dan itu yang saya lakukan hari-hari ini. Nah, jadi kita harus seperti itu, saudara. Ya. Jadi nggak usah takut sama pemerintah. Kalaupun kita benar dan kita akan diperlakukan, dizolimi oleh pemerintah, ya kita pasti akan dibela Tuhan. Andai kata kita harus mati pun ketika kita benar dan kita dalam situasi dizolimi pemerintah, sorga upah kita dan pemerintah itu akan mendapatkan murka Tuhan. Selesai. Tapi kalau kita takut, ya indikasinya kita punya salah. Kalau nggak salah, ngapain takut? Saya berkali-kali diberhentikan polisi. Ya, alasannya karena ada proboden, ada nggak boleh belok kanan, dan juga ada jam-jam tertentu. Tapi saya memang tidak tahu, saudara. Saya memang tidak tahu. Jadi kalau tidak tahu, ya saya kokoh aja. Pak, saya nggak tahu benar-benar, orang saya bukan orang sini gitu. Tidak niat melanggar gitu. Saya selalu berkata begitu. Ya. Kalau tahu saya nggak mungkin melanggar, Pak. Dan saya pelayan Tuhan, saya bilang gitu. Mana mungkin saya melanggar peraturan. Ya, jadi gimana nih Pak? Kalau begitu, ya kalau memang saya sudah mengaku saya tidak tahu, saya tidak dengan sengaja, ya saya benar-benar nggak tahu, saya salah. Ya kalau saya lihat itu ada proboden, ya saya salah. Tapi saya nggak lihat tadi dan nggak tahu ada proboden. Ya kalau memang argumentasi saya ini
tidak memuaskan Bapak dan Bapak tetap menganggap saya salah, ya silahkan ditilang saja. Ya, yang mana Pak kalau itu SIM-nya? Pas dilihat SIM saya, KTP saya ada tulisan pendeta, biasanya pada angkat tangan. Jadi Pak Pendeta nggak tahu nih, ya nggak tahu lah Pak. Bapak lihat rumah saya di mana. Dan kebetulan itu memang beberapa daerah yang jauh dari Serpong, saudara. Misalnya saya pernah ke Gunung Putri gitu ya, saya pernah juga ke Bekasi Utara, bener. Itu daerah yang cuma sekali seumur hidup saya ke sana dan itu benar-benar pakai Google Waze ya. Jadi saya fokus sama Google Waze, saya nggak merhatiin ada rambu, nggak boleh belok atau apa ya, salah saya memang. Tapi saya nggak lihat karena saya fokus sama itu. Karena lagi cari alamat untuk pelayanan. Dan saya bilang sama polisi, saya bilang pelayanan ke sini Pak. Ini daerah awam, sama sekali saya nggak pernah ke sini. Baru pertama kali ke sini mengandalkan Google Waze, Google Map. Ya, ketika akhirnya tahu ya biasanya memang tidak ditilang. Sebab saya nggak mau damai, ngapain damai gitu. Ya kalau salah ya tilang aja Pak. Ya saya udah kasih argumentasi kan. Kalau dia polisi yang benar-benar memahami dan melayani, mestinya argumentasi saya masuk akal karena memang alamat saya jauh kan dari situ. Dan memang beberapa kali ya mereka akhirnya melepaskan saya. Ya. Dan saya tidak pernah itu nyogok atau bayar polisi gitu. Ya. Kecuali pernah dulu sekali karena memang saya perjalanan mission trip itu ke Madiun, saya masih ingat banget di sekitar mana ya, Salatiga gitu ya, pagi-pagi ya. Nah, kalau pagi-pagi subuh gitu kan orang lampu merah ya terobos aja, saya terobos aja saudara. Saya pikir sepi itu, pakai lampu dim, tip saya jalan terus dikejar sama polisi. Ya, saya sama tim semuanya pendeta-pendeta, saya masih ingat banget, tapi belum punya jabatan pendeta, tapi pelayan Tuhan, mau mission trip, masih mahasiswa saat itu. Dibawa ke kantor polisi ya, tapi saya maafkan saya ya, saya nyium bau alkohol saudara. Ini lagi polisi ada jam 3 pagi saudara. Jam 3 pagi ngejar kita gitu, itu bagi saya sesuatu yang luar biasa, giat sekali nih polisi gitu loh ya. Saya ada kurang lebih 1 jam di apa namanya, ditekan begitu loh Pak, saya ini dari Jakarta mau pelayanan begini, tapi ya ini ngomongnya tuh nggak ini, muter gitu. Terus saya juga pikir nih kalau ditilang ngurus SIM-nya jauh, saya sedangkan harus pelayanan, ngambilnya gimana, sidangnya gimana gitu kan ya. Terus karena polisi ini juga ngelantur terus mengarahkan untuk udahlah buat ini ngopi, buat ini ya udahlah. Saya lirik teman saya, ya saya kasih ala kadarnya. SIM saya dikasih, udah saya pergi. Ya. Cuma kami memang tadinya saya merasa ya salah lampu merah itu ya, tapi sepi, benar-benar sepi kan. Kalau di sini kan, kalau di Jakarta gitu kan, kalau lampu merah sepi benar-benar, terus biasanya lampu merahnya itu kan kedap-kedip gitu ya, itu berarti kita boleh jalan tapi pelan-pelan di kanan karena memang sepi gitu loh, jam 3 pagi. Dan itu di daerah di sekitar Salatiga lah gitu loh saudara ya, di pegunungannya, mungkin Boyolali, Salatiga lah, nggak ada kehidupan ya. Jadi saya pikir saya udah berhenti nih, terus nggak ada mobil sama sekali, di belakang nggak ada mobil, yang mau berhadapan dengan saya nggak ada, kiri kanan nggak ada, perempatan itu. Ya saya jalan aja, pas jalan 100 meter tiba-tiba wing, saya berhenti lah. Ternyata ada polisi jam 3 pagi, sekitar jam 3 pagi yang ngejar saudara. Dan ya saya ngapain bohong, saya cium bau alkohol yang nggak enak gitu ya. Saya kasih berapa dulu, 20.000 apa berapa gitu, diem, nah saya jalan. Ya itu sekali-sekalinya saya nyogok polisi, seingat saya sepanjang hidup saya. Ya. Habis itu nggak pernah, apalagi kalau sudah jadi pendeta gitu ya. Ya saya ngomong jujur aja gitu. Ya salah saya Pak, cuman tadi saya nggak lihat situasinya. Ya, dan biasanya ya dimaklumkan. Ya, saya nggak pernah sampai ditilang, disidang gitu ya. Tapi kalau memang saya harus disidang ya, kalau di Jakarta ya saya mendingan sidang gitu. Atau membayar denda yang memang masuk ke kas negara ya, bukan dengan tendensi nyuap ya. Jadi kalau nggak takut ngapain ya, kayak saya tadi, saya ngerasa nggak salah tadinya, ternyata saya salah ya, karena saya nggak salah, saya nggak tahu saya salahnya di mana, saya nggak takut, hadapin aja. Agak ngotot-ngototan ya, iyalah orang namanya mempertahankan pendapat dan kita ngerasa kita nggak salah, kalau kita ditekan terus kan kita agak nada tinggi juga ya.
Ya, tapi itu beberapa tahun yang lalu lah, saudara. Seingat saya pas ada the way nggak pernah lagi. Bahkan melanggar aturan nggak pernah. Di Serpong, saudara. Kalau Bapak Ibu orang Serpong, itu kalau dari Alam Sutra, itu mau putar balik, ya. Itu jauhnya minta ampun. Harus U-turn maksudnya, ya. Itu harus di daerah Villa Melati sana, jauhan lagi, ya. Jadi di WTC itu, depan WTC itu ada putaran, tapi putarannya buat dari arah BSD balik ke Villa Melati, bukan dari Alam Sutra putar balik ke Alam Sutra, enggak. Tapi saya lihat banyak mobil itu motong gitu, padahal jelas lah di dalam U-turn tapi muter. Saya seumur umur nggak pernah. Padahal meskipun sepi, saya nggak pernah. Ya, saya bilang lah, ini jelas-jelas ada dilarang U-turn, terus saya muter. Meskipun U-turn resminya jauh, saudara, ada kurang lebih mungkin sekiloan ada kali. Ya, ya saya udah mendingan nggak apa-apa. Saya bilang sama istri saya, anak-anak saya, lihat itu. Ya, contoh. Ya, untuk hal kecil, nggak ada polisi, sepi pula. Tapi kalau jelas dilarang U-turn, kita lihat tandanya, karena kita orang sini kan tahu tuh tanda lalu lintas, jangan melanggar. Ya, ya paling cuman sekilo, pulang pergi 2 kilo, ya nggak? Itu nggak sampai saya bilang 1 liter. Jadi ngapain kita buat dosa? Ya kadang-kadang kita U-turn gitu kan. Ya kalau saya kadang-kadang juga bersungut-sungut juga, bersungut-sungut tuh. Ini orang-orang kaya, ya beli bensin mestinya nggak masalah, dan juga kayaknya juga nggak urgent-urgent banget, tinggal 1 kilo doang gitu kan. Apalagi kalau bukan orang yang bertobat, itu bisa dimaki-maki itu orang. Ya. Jangan-jangan kalau ada orang yang mabok dikutuk-kutukin juga. Saya daripada dikutuk-kutukin orang, mendingan diem aja kan, mendingan itu ikutin yang bener aja. Ya. Nah ini yang harus dilakukan oleh kita semua. Kalau kita melakukan apa yang baik, ya ngapain takut, itu saudara ya. Nah kalau orang jahat, ya pasti takut. Berbuat jahat pasti takut, pasti salah, ya pasti ngeri salah. Maka kita harus posisikan diri kita yang benar. Kalau itu buat pemerintah, ya kewajiban kita bayar pajak, NPWP, ya bayar PBB, bayar apa lagi, saudara, bayar. Ya. Ya. Jadi jangan tidak membayar menjadi kewajiban kita. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi samanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya sudah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan hormat sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dengan percabulan hawa nafsu, jangan dengan perselisihan dan iri hati, tapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jadi tubuh kita ini udah punya Tuhan. Jadi kita rawat sih oke, tapi untuk Tuhan. Jadi jangan rawat tubuh kita untuk apa? Untuk sekedar memuaskan kedagingan kita. Maka kenakanlah Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Supaya apa? Supaya kita tidak hidup lagi dengan kedagingan tadi. Ya. Mengasihi itu penting. Orang Kristen kalau nggak mengasihi itu bukan Kristen. Mengasihi, sekali lagi, belajar di hal kecil. Mengasihi orang tua dulu lah. Sebab gampang kalau kita mengasihi orang tua. Ya. Ya, saya ada film yang Batak ngeri-ngeri sedap itu ya, saudara. Saudara nonton apa enggak? Saya nonton karena dibilang bagus ceritanya. Saya ajak anak-anak saya nonton karena itu film keluarga. Ya meskipun anak-anaknya udah benci banget sama bapaknya, tapi kalau demi orang tua, ya orang tuanya mau cerai, pura-puranya mau cerai gitu ya, si anak-anak semuanya datang. Ya. Kalau kita berbuat baik untuk orang tua itu kayaknya lebih mudah gitu. Nah mulailah dengan orang tua dulu, baru nanti dengan yang lainnya akan terbiasa. Ya. Jadi jangan berzina, jangan membunuh, ya. Berbuatlah semua itu seperti dalam terang, seperti waktu siang, ya. Ya kalau siang itu kan kita agak takut ya untuk berbuat yang aneh-aneh karena gampang kelihatan. Tapi kalau malam-malam gelap kita lebih mudah tergoda untuk berbuat yang jahat. Nah kita nggak boleh seperti itu.
Kita adalah anak-anak terang. Jadi kekasih Tuhan, kita belajar untuk hidup yang benar. Ya bagi saya ayat yang kita baca tadi ayat-ayat yang sangat gampang dicerna, gampang dipahami, ya. Gak perlu tafsir yang macam-macam. Jadi hiduplah mengasihi, hiduplah jadi pelaku firman. Jadilah orang yang baik, jauhkan yang jahat, maka hidupmu akan diberkati Tuhan luar biasa. Semoga diberkati. Demikian pada malam hari ini tadarusan Alkitab kita. Semoga semuanya membaca Roma pasal 13 dengan sungguh dan mendapatkan ya hikmat, mendapatkan sesuatu dari apa yang saya bagikan kepada saudara. Dan kalau sudah diberkati, mohon di-subscribe, di-like, dan juga di-share program ini kepada yang lainnya supaya tadarusan Alkitab kita itu semakin banyak yang mengetahuinya. Kita sama-sama bertumbuh iman. Sekali lagi saya bilang bertumbuh iman hanya dengan mendengarkan firman Tuhan, bukan dari yang lainnya. Jadi kalau kau mau bertumbuh imanmu, salah satu caranya selain membaca Alkitab, yakni adalah mengikuti pembacaan Alkitab atau kelas-kelas yang benar-benar membaca Alkitab seperti ini. Di online lebih mudah, semoga program ini jadi berkat buat semuanya. Kalau ada yang mau mendukung lewat doa, itu luar biasa keren yang pakai bengit. Kalau ada yang mau menabur juga, memberikan dukungan dana saudara buat program ini, buat channel YouTube kami, pelayanan di digital ministry kami, ada nomor rekening yang ada, silakan ditabur di situ. Dan saudara berarti mendukung sudah dengan sungguh pelayanan kami ini agar semakin besar dan banyak orang dimenangkan dan Tuhan dipermuliakan. Tundukkan kepala kita doa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami belajar dari Roma pasal 13. Mampukan kami bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati.